Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, kedatangan Yesus seperti yang kita dengarkan kemarin ya dalam bacaan Injil kemarin berbicara tentang silsilah Yesus itu mau ditunjukkan apa? Mau ditunjukkan bahwa Yesus memenuhi ramalan perjanjian lama atau nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Bahwa seperti dikatakan kembali dalam bacaan yang pertama hari ini, ya, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri ini. Tunas yang tumbuh dari tunas Isa itu adalah Yesus sendiri, sebagaimana diungkapkan dalam silsilah yang kita dengarkan kemarin. Ia lahir sebagai seorang manusia yang kemudian dikatakan dialah yang akan mengambil tahta kerajaan Yehuda dan memerintah sampai selama-lamanya dengan keadilan dan kebenaran. Karena dia sendiri adalah sang kebenaran dan sang keadilan. Dan sangat menarik bahwa kelahiran Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, atau yang dikatakan sekembali bahwa sangat menarik bagaimana kelahiran Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, dialah Immanuel, lahir dalam sebuah keluarga yang kemudian kita sebut sebagai keluarga Kudus Nazaret. Dan hari ini ditampilkan salah satu peran dari orang tua asuh Yesus, yakni Yusuf di sana. Keluarga Kudus Nazaret adalah patron, adalah model bagi keluarga Kristiani. Tetapi dua pribadi yang ditampilkan dalam keluarga kudus, yakni Yesus, yakni Maria dan Yosef, sebagai manusia biasa, manusia yang sederhana, menjadi model dan patron bukan hanya bagi orang tua keluarga Kristiani, tetapi bagi semua umat beriman. Keteladanan, kepribadian mereka, ketaatan mereka, itu menjadi model dan keteladanan bagi kita semua. Salah satu tokoh yang ditampilkan hari ini adalah Yosef. Seorang pribadi, kalau kita katakan dalam kitab suci itu adalah pribadi ditampilkan sebagai pribadi yang tidak banyak bicara. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut Yosef. Ya, kalau kita baca teks-teks kitab suci. Ini mau menggambarkan bagaimana seorang pribadi yang tetap dalam keheningannya, tetapi setia menerima dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Yosef adalah seorang pribadi yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap kebutuhan, keadaan sesamanya. Bagaimana? Ketika mengetahui bahwa Maria yang adalah tunangannya itu hamil di luar, dalam tanda petik, di luar nikah. Apa yang dilakukan oleh Yosef? Yosef tidak lalu serta-merta menuduh Maria, tetapi mengetahui keadaan, situasi yang akan dihadapi oleh Maria dengan keadaannya sekarang bahwa dia hamil, Yusuf lalu secara diam-diam ingin menceraikan Maria. Apakah tujuan dan langkah Yosef ini salah? Ataukah tidak baik? Tidak. Yosef punya maksud dan berkehendak baik. Saya katakan tadi, dia punya kepekaan yang luar biasa tentang keadaan, kebutuhan, situasi yang dialami sesamanya. Dalam konteks ini adalah Maria. Dan karena itulah, Yosef atau Yusuf secara diam-diam mau menceraikan Maria. Supaya tidak merusak nama baik Maria. Supaya Maria selamat dari berbagai macam tuduhan yang ada. Tujuan Yusuf baik. Itu yang menjadi keinginan, itu yang menjadi kehendak Yusuf. Baik,
demi kebaikan sesama. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan datang, dan itu melalui malaikat dalam mimpi. Bahwa Maria diberi perintah secara langsung, secara tidak langsung. Tetapi sekaligus perintahnya itu langsung, bahwa dia harus mengambil Maria. Dia diperlihatkan bahwa Maria bukan sembarang mengandung, tetapi dia mengandung seorang putra yang kemudian disebut Immanuel, Allah. Dia yang berasal dari Allah. Dan itu bukan campur tangan manusia, tetapi melainkan oleh Roh Kudus. Dan karena itulah Yusuf diperintah oleh Allah untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Di sini kita belajar lagi hal yang ketiga yang ada dalam diri Yosef yang ditampilkan dalam Injil hari ini. Dia yang tidak banyak bicara dalam keheningan. Dia yang memiliki kepekaan dan kepedulian yang luar biasa terhadap sesamanya. Juga adalah seorang pribadi yang mau mendengarkan Tuhan. Di dalam keheningan dia mampu menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sekaligus ia melaksanakan, ia menjadi pelaku dari sabda atau perintah Tuhan. Itu pribadi Yusuf. Dalam keheningan, dalam kesederhanaan, Yusuf menerima perintah Tuhan dan melakukannya. Dari semua peristiwa ini, ada hal yang keempat kita pelajari. Kalau tadi kita belajar pada 3 pribadi Yusuf, hal yang keempat kita pelajari, pun keempat boleh. Tapi peristiwa yang terjadi, di mana Yusuf berkehendak baik, ya kan? Karena dia punya kepekaan dan kehendak yang baik untuk membantu, untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, orang yang ada sekitarnya, dan dalam konteks ini Maria. Apa yang dilakukan, apa yang dikehendaki oleh Yusuf, baik adanya. Tujuannya juga baik adanya. Tetapi, Bapak Ibu, tidak itu bukan yang menjadi kehendak Allah. Apa yang kita pelajari? Kita diajak bahwa seringkali di dalam kehidupan kita, seringkali dalam hidup ini, apa yang menjadi kehendak kita belum tentu menjadi kehendak Allah. Bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ada di rumah tahanan KPK ini, kesempatan saat ini, Anda masuk, boleh katakan, beberapa mungkin bulan lalu ketika saya memberikan juga homili, saya mengatakan ini mungkin dianggap sebagai padang gurun. Ini kita masuk dalam keheningan. Seperti Yusuf yang selalu dalam keheningan. Dalam tertidurnya, ia bermimpi dan menemukan kehendak Allah. Saat ini juga Anda bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Seringkali kita punya keinginan dan kehendak yang baik, tetapi ternyata bukan itu yang menjadi jalan Tuhan. Bahkan seringkali jalan kita bertentangan dengan jalan Tuhan. Coba, bagaimana dia, Yusuf, mau menceraikan Maria, tetapi justru Tuhan, lu harus mengambil Maria sebagai istrimu. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dia mencoba memahami dan meresapi di dalam keheningannya. Ia menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka hal yang keempat kita pelajari, seringkali apa yang menjadi kehendak kita, yang kita lihat baik, dan bahkan demi kebaikan orang lain, belum tentu itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Jalan Tuhan memang berbeda dengan jalan kita. Seperti yang dikatakannya sendiri, rancanganku bukanlah rancanganmu. Tetapi di dalam situasi itu, kita harus tetap belajar seperti Yosef atau Yusuf. Dalam keheningan, masuk dalam keheningan hati, menemukan, mendengarkan suara Tuhan, dan menemukan apa yang menjadi kehendaknya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, hal yang kelima yang bisa kita petik dari bacaan hari ini, pentingnya masuk dalam keheningan itu sendiri. Ya, mungkin kita dalam doa-doa terlalu banyak berbicara karena saking banyaknya permohonan sampai lupa memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tuhan, saat ini aku siap mendengarkan
kita masuk dalam keheningan dan mendengarkan, memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita seperti Yusuf. Semoga Roh Kudus menyertai kita, menguatkan kita, memampukan kita dalam menyambut kedatangan Yesus di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Kita terus-menerus juga menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Semoga saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di rutan KPK mampu dalam situasi seperti ini, melihat keadaan seperti ini sebagai suatu keadaan di padang gurun, suatu saat hening, lebih dalam lagi mendengarkan suara Tuhan, dan Anda tetap setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan selalu baik. Kehendak Tuhan selalu yang terindah dalam kehidupan kita. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita hening sejenak dan kita resapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan.